Terdapat 3 pelatih bulu tangkis yang setia berkarir di Indonesia meski banyak mendapatkan tawaran melatih di luar negeri selain Harry Ipe. Belakangan ini sedang ramai soal nasib pelatih Harry Ipe selaku pelatih bulu tangkis Indonesia yang dimutasi oleh PBSI. PBSI memutuskan untuk memutasi Harry Ipe dari pelatih bulu tangkis di sektor ganda putra yang kini dilatih di nomor ganda campuran. Ya, PBSI resmi menunjuk Heri Iman Pirngadi untuk menangani sektor ganda campuran utama Pelatnas Cipayung sebagai kepala pelatih. Penunjukan ini pun sudah disanggupi Harry Ipe yang akrab dengan julukan Naga Api. Tulisan pernyataan PBSI. Setelah ini, Harry Ipe akan langsung membuat program pelatihan termasuk memutuskan siapa yang akan mendampinginya sebagai asisten pelatih. Tambah pernyataan tersebut. Harry Ipe sebelumnya sempat mengaku pilihannya adalah menyetujui keinginan petinggi PBSI untuk mutasi ke ganda campuran. Jika tidak, dia akan keluar. Selain itu, pelatih berusia 61 tahun itu mengakui dirinya banyak menerima tawaran melatih dari luar negeri, terutama Cina. Bahkan Asosiasi Bulu Tangkis Cina mengiming-iminginya dengan tawaran menggiurkan agar dirinya mau hijrah ke negeri tiara bambu tersebut. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh Harry Ipe karena dirinya masih memiliki kontrak dengan PBSI dan tidak memandang materi. Namun, ternyata Harry Ipe bukan satu-satunya pelatih yang setia berkarir di Indonesia. Setidaknya ada 3 pelatih yang memutuskan untuk tetap berada di tanah air meski banyak tawaran menanti. 3 pelatih Indonesia yang setia berkarir di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Christian Hadinata. Jika mengingat siapa pelatih yang setia menjadi pelatih di Indonesia, salah satunya pasti teringat dengan sosok Christian Hadinata. Pasalnya, pelatih yang akrab disapa dengan Koh Chris ini memiliki jiwa nasionalisme yang amat tinggi untuk Indonesia. Bagaimana tidak, ia mengaku sudah beberapa kali menolak tawaran untuk melatih dari berbagai negara dengan iming-iming fantastis. Namun semuanya ia tolak, bahkan sampai dibodoh-bodohi karena menolak semua tawaran tersebut, apalagi dengan nominal gaji yang tinggi. Akan tetapi, Christian Hadinata tidak memperdulikan itu semua. Dirinya hanya ingin fokus menjaga tradisi bulu tangkis Indonesia tetap bagus. Baginya, tetap menjadi pelatih di tanah air sebagai wujudnya untuk membayar utang kepada negara yang sudah membantunya sejauh ini. Ya, bagi Koh Chris, dirinya bisa keliling dunia untuk mengikuti kompetisi, bertemu dengan sosok penting dan lainnya tak lepas karena adanya andil negara, sehingga dirinya merasa berhutang budi kepada Indonesia. Salah satu caranya untuk membayar utang tersebut ialah dengan setia membantu bulu tangkis Indonesia agar tetap berkembang. Melansir dari Badminton Talk, Christian Hadinata juga tak sampai hati jika melatih di luar negeri dan anak didiknya harus melawan rival dari negaranya sendiri. Bagaimana hati saya nanti kalau saya harus melatih pemain yang akan melawan pemain negara saya Indonesia, ucap Christian Hadinata. Hingga saat ini, Christian Hadinata masih mengabdi untuk Indonesia dan membantu para hal teknis di Pelatnas PBSI. Yang kedua, ada Richard Mainaki. Sosok seperti Richard Mainaki juga terkenal dengan kecintaannya terhadap negara dan tetap setia melatih di Indonesia. Richard yang terkenal sebagai sosok pelatih bertangan dingin itu memang secara belak-belakan mengaku tidak tertarik melatih di luar negeri. Padahal Richard Mainaki banyak mendapatkan berbagai tawaran dari negara lain. Salah satunya ialah dari Jepang, namun semua tawaran tersebut ia tolak. Pasalnya, dirinya merasa senang bisa tetap berada di Indonesia karena masih bisa dekat dengan keluarganya. Selain itu, dirinya merasa betah di negara sendiri dan tidak cocok tinggal di negara negeri, yang menjadi salah satu alasan lainnya. Lantaran keteguhan hatinya, akhirnya negara lain sudah tidak berani lagi melayangkan tawaran karena sudah tahu bahwa Richard Mainaki pasti akan menolaknya. Yang ketiga, Sigit Budiarto. Sigit Budiarto menjadi mantan pemain yang menjadi pelatih lainnya yang terkenal akan loyalitasnya terhadap Indonesia. Sama seperti para seniornya, Sigit juga sempat mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi pelatih bulu tangkis di luar negeri. Namun tanpa pikir panjang, semua tawaran tersebut ia tolak dan memutuskan untuk tetap berada di Indonesia. Pasalnya, Sigit Budiarto ingin tetap berada di tanah air karena memiliki keinginan mengembangkan bulu tangkis Indonesia. Namun, Sigit sendiri pernah pergi ke luar negeri yakni untuk menjadi pelatih tim Rusia. Namun semua itu bukan keinginannya sendiri, melainkan permintaan KBRI Moskow. Saat itu, KBRI Moskow meminta Indonesia untuk menyediakan sparring partner untuk Rusia dan Sigit diminta untuk datang. Meski demikian, hingga saat ini loyalitas Sigit Budiarto untuk Indonesia tidak boleh diragukan. Apalagi dirinya juga punya andil dalam menemukan talenta baru untuk bulu tangkis Indonesia, seperti Kevin Sanjaya Sukamulyo salah satunya.